Asik. Halo, hai semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, secara umum, komponen yang ada pada tabel distribusi frekuensi dapat kita bagi menjadi 3 komponen utama, yaitu seperti samping. Ada bagian pertama, itu ada kelas, interval kelas, panjang kelas, dan juga banyak kelas. Kemudian, bagian yang kedua, ada tepi atau ujung kelas, dan kemudian ada batas kelas. Sedangkan bagian yang ketiga itu ada data, tentang atau jangkauan, ada banyak data, dan juga ada frekuensi. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu ada kelas, interval kelas, panjang kelas, dan juga banyak kelas. Coba deh kamu perhatikan tabel distribusi frekuensi di samping. Nah, kira-kira yang mana yang dinamakan interval, panjang kelas, dan banyak kelas? Coba kamu amati dulu ya. Nah, gimana? Sekarang coba kamu perhatikan dengan tabel distribusi frekuensi berikut. Sudah ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara 3 warna yang telah saya berikan di tabel frekuensi tadi? Ada warna merah, biru, dan kuning. Oke, langsung saja kita bahas lebih detail terkait masing-masing representasi dari warna yang telah diberikan pada tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama itu ada warna merah. Nah, terlihat pada tabel di samping, warna merah itu berada di kolom paling sebelah kiri. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini merepresentasikan bahwa kolom merah ini atau warna merah pada tabel tersebut itu merepresentasikan banyak kelas dan juga kelas. Ingat ya, banyak kelas dan juga kelas. Tapi dua komponen tersebut tidaklah sama, melainkan mereka berbeda. Nah, apa sih perbedaan antara kelas dan juga banyak kelas? Yang pertama itu kelas. Nah, kelas adalah pembagian kelompok atau pembagian grup yang ada di suatu data kelompok seperti itu. Sedangkan banyak kelas adalah banyaknya kelas tadi, banyaknya pembagian kelompok tadi ada berapa. Nah, pada contoh tabel distribusi frekuensi di samping itu banyak kelasnya ada 6. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau kelas itu kita untuk mengidentifikasi, misal kelas 1 yang mana, kelas 2 yang mana. Nah, kalau ada nomornya seperti di samping, kita tinggal lihat saja nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kalau tidak ada penomoran, kita langsung bisa melihat dengan mengurutkannya. Kelas 1 yang mana, yang 2 yang mana, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang warna biru. Warna biru pada gambar tabel di samping itu merepresentasikan dari interval kelas. Apa sih interval kelas ini? Simpelnya, interval kelas ini adalah selang yang mewakili data pada suatu kelas. Itu kelas 1, 2, dan 3. Nah, yang namanya selang itu pasti mulai dari A sampai yang ke B. Kita lihat pada contoh di samping. Untuk kelas pertama, interval kelasnya itu mulai dari selang 71 sampai dengan selang ke 75. Begitupun kelas kedua, ketiga, keempat, 5, dan yang keenam itu mulai dari 96 sampai dengan 100. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya dalam interval kelas ini, setiap kelas pasti mempunyai interval yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita lanjut ke warna kuning. Warna kuning merepresentasikan dari panjang kelas. Apa sih panjang kelas ini? Simpelnya kita dapat mengartikan panjang kelas ini sebagai seberapa panjang interval tadi, seberapa panjang suatu selang di dalam suatu kelas. Nah, cara mencarinya simpel banget. Kamu dapat dengan mudah mencacahnya secara langsung. Misal kita ambil contoh untuk panjang kelas pertama, mulai dari 71, 72, 73, 74, dan 75. Berarti panjang kelas untuk kelas pertama itu sebanyak 5. Dan yang harus kamu ketahui bahwasanya panjang kelas dalam satu tabel frekuensi, baik itu di kelas pertama, kelas kedua, ketiga, seterusnya itu pasti sama. Oke, sekarang coba kita cek. Tadi untuk panjang kelas pertama itu 5. Sekarang kita cek untuk panjang kelas yang ke-6. Mulai dari 96, 97, 98, 99, dan 100. Oke, sama bukan? Panjangnya sama-sama dengan 5 satuan. Nah, kalau tadi adalah cara simpel untuk mencari panjang kelas. Tapi panjang kelas dapat juga kita tentukan dengan menggunakan rumus, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah ditambah 1.
kita contoh untuk kelas yang kedua. Tepi atasnya adalah 80, tepi bawahnya adalah 76. Ditambah 1, 80 dikurang 76 hasilnya 4, ditambah 1 hasilnya 5. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu ada tepi atau ujung kelas dan batas kelas. Yang pertama, kita akan membahas tentang tepi atau ujung kelas. Beberapa sumber bahan ajar menggunakan istilah tepi, dan ada juga beberapa sumber ajar yang menggunakan istilah ujung. Jadi tepi atau ujung itu adalah sama. Nah, tapi untuk di dalam modul ini kita menggunakan istilah tepi. Nah, apa sih tepi kelas ini? Tepi kelas adalah nilai atau data yang dapat kita lihat langsung di dalam suatu interval kelas. Jadi tepi kelas ini adalah yang membatasi nilai atau data yang membatasi antar kelas 1 dengan kelas selanjutnya ataupun kelas sebelumnya. Contoh, kita ambil di kelas yang pertama. Tepinya itu ada 71 dan 75. Tepi kelas ini mempunyai dua macam, ada tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Yang bawah tentu saja yang lebih kecil dan yang atas adalah yang lebih besar. Kita dapat lihat untuk kelas yang kelima misalnya. Kelas kelima mempunyai tepi bawah 91 dan tepi atasnya ya benar 95. Oke, yang selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas ini hampir sama definisinya dengan tepi kelas, namun ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Di batas kelas ini nilai atau data yang membatasi kelas 1 dengan kelas selanjutnya atau kelas kedua itu saling berkesinambungan. Nah, apa sih yang menyebabkan kesinambungan antar batas kelas ini? Itu berkaitan dengan rumus untuk mencari batas kelas. Nah, untuk mencari batas kelas dapat kalian lihat pada tabel di samping. Untuk batas kelas atas kita menggunakan rumus tepi atas ditambah 0,5. Dan untuk batas kelas bawah adalah tepi bawah dikurang 0,5. Jadi kalau atas ditambah 0,5 dan kalau bawah dikurang 0,5. Oke, sekarang dapat kamu lihat untuk masing-masing batas kelas pada tabel di samping. Kita bisa lihat pada kelas pertama mempunyai batas kelas bawah 70,5 dan batas kelas atas 75,5. Kemudian dia berkesinambungan dengan kelas kedua, di mana batas bawahnya 75,5 dan batas atasnya 80,5. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya kesinambungan antara batas kelas, yaitu antara batas atas kelas sebelumnya dengan batas bawah kelas sesudahnya. Nah, kemudian kita akan membahas bagian terakhir, yaitu ada data, rentang, banyak data, dan juga frekuensi. Coba kamu lihat pada gambar warna kuning, itu merepresentasikan banyak data dan juga rentang. Kita akan membahas tentang banyak data dulu. Banyak data ini adalah banyaknya data yang ada pada suatu kelompok data kelompok. Misalnya ada berapa datanya? Ada 20-kah? Ada 30-kah? Ada 50. Cara mencarinya kita menghitung, kita mencacah datanya ada berapa. Nah, biasanya data ini disimbolkan dengan huruf N kecil. Kemudian ada rentang. Rentang ini dikenal juga dengan istilah jangkauan. Cara mencarinya adalah dengan mencari selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Oke, kemudian kita beralih ke sebelahnya, ada tabel distribusi frekuensi. Kemudian di bawahnya itu ada keterangan warna merah, frekuensi. Nah, frekuensi ini sebenarnya sama artinya dengan banyak data, cuman hanya saja penggunaannya berbeda. Kalau frekuensi itu biasanya digunakan pada tabel distribusi frekuensi, sedangkan banyak data kita gunakan pada data yang belum kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Jadi frekuensi ini merupakan banyaknya data di masing-masing kelas. Misalnya kita lihat pada tabel frekuensi dari kelas 1 itu ada 2 data, frekuensi kelas kedua ada 4 data, dan seterusnya. Kemudian sampai kita mendapatkan jumlah data yaitu 40. Jumlah frekuensinya ada 40. Nah, jumlah frekuensi ini tentu saja akan sama dengan banyak data. Jadi jumlah frekuensi 40 artinya akan sama dengan banyak data atau N, yaitu 40 juga. Oke, sekian dulu penjelasan untuk komponen tabel distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat. Matic, matematika asik.